No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Septia Yuni dengan nomor NPM 10120252 dari kelas A320. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila disebut sebagai filsafat itu karena Pancasila digunakan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat itu mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Pancasila sendiri itu dikembangkan oleh para founding fathers atau pendiri bangsa Indonesia sebagai suatu sistem filsafat yang mengandung nilai-nilai filosofis. Pancasila itu sebagai sistem filsafat bertitik tolak dari teori-teori filsafat dan memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Sementara itu, Pancasila sebagai sistem filsafat juga memiliki fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Nah, oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya. Pancasila sebagai sistem filsafat juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang disusun secara hierarkis. Sebagai sistem filsafat, Pancasila juga berarti refleksi kritis dan rasional sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Nah, fungsi filsafat Pancasila itu ada 5. Yang pertama, landasan ideologis negara. Nah, filsafat Pancasila menjadi landasan ideologis negara itu nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya Pancasila itu dijadikan pedoman dalam pembentukan hukum, kebijakan, dan institusi negara. Yang kedua ada pemersatu bangsa, yaitu filsafat Pancasila memiliki peran penting dalam mempersatukan masyarakat Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga ada panduan etika dan moral. Nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial memberikan panduan etika dan moral bagi warga negara Indonesia. Yang keempat ada pedoman dalam pembangunan. Prinsip-prinsip Pancasila, terutama keadilan sosial, menjadi panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Filsafat ini mendorong usaha untuk mengurangi kesenjangan sosial, memperbaiki distribusi kejayaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima ada dasar pendidikan nasional. Filsafat Pancasila ini menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan di Indonesia. Pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila itu membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran nasional, etika yang baik, dan semangat kebangsaan. Nah, contoh beberapa penerapan filsafat itu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada toleransi dan penghargaan terhadap keragaman Indonesia, yaitu menghormati dan bersikap ramah terhadap tetangga dari latar budaya, suku, bahasa, dan agama. Yang kedua itu ada partisipasi dalam musyawarah. Itu kayak kita gotong royong, itu kan bermusyawarah. Kalau misalnya di komplek ada gotong royong, terus kita berpartisipasi, entah itu bantu bersih-bersih atau kita ngasih makanan, minuman gitu. Terus yang kedua ada menghargai pilihan agama lain, kayak menghormati ibadah atau tradisi keagamaan yang berbeda dari agama sendiri. Itu termasuk salah satu contoh di kehidupan sehari-hari. Terus yang selanjutnya ada menghormati orang tua. Pasti
kita itu sebagai generasi muda itu wajib banget untuk menghormati orang tua dan orang lanjut usia itu, karena ya kita anak muda itu emang harus punya sopan santun dan memberikan perhatian dan penghormatan kepada orang tua, serta terlibat dalam kegiatan sosial yang memperlihatkan orang lanjut usia, kayak misalnya kita ke panti jompo terus bantu menghibur atau bantu yang lain gitu. Nah, dalam filsafat Pancasila disebutkan ada 3 tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nah, nilai dasar itu adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi gitu. Nilai-nilai dasar dari Pancasila juga nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Dan yang kedua ada nilai instrumental. Itu adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya itu akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Dan yang terakhir ada nilai praktis, yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat atau enggak. Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi pedoman bagi pembentukan undang-undang, kebijakan, dan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sementara itu, implementasi dan pemahaman terhadap Pancasila yang juga terus berkembang seiring waktu, sesuai dengan tuntutan zaman dan dinamika